Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Rich in Love 2. Film ini mengisahkan tentang seorang pria kaya raya, pemilik perusahaan tomat yang rela masuk ke hutan Amazon dan berbaur dengan masyarakat pribumi, demi mengejar cinta, dan menyelamatkan perusahaan miliknya. Awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama Tito. Tito adalah anak seorang konglomerat yang ada di daerahnya. Mereka memiliki usaha di bidang perkebunan tomat. Saat ini, Tito memiliki pacar yang bernama Paula. Paula berprofesi sebagai dokter, impiannya sejak kecil ingin menjadi dokter yang membantu banyak orang. Hari itu Paula memutuskan untuk ikut program dokter tawan di hutan Amazon. Tito keberatan dengan rencana kepergian Paula ke Amazon. Dia tidak ingin Paula jauh darinya, apalagi dia pergi berdua bersama dokter tawan. Saking tidak inginnya Paula pergi ke Amazon, dia meminta sang ayah untuk menjadi sponsor dokter tawan. Sang ayah menawarkan program yang sama, tapi di lokasi dekat dengan perkebunannya. Namun tawaran itu mereka tolak, dokter tawan butuh sponsor untuk programnya di Amazon. Ayah Tito pun menawarkan seorang pengusaha sukses yang bernama Everaldo. Di hari keberangkatan Paula ke Amazon, Tito mendapatkan kabar yang tidak baik dari sang ayah. Ayahnya bilang, jika perusahaan Trosco tidak akan lagi membeli tomat dari perkebunan Tito. Mendengar itu, Tito marah, dia harus memutar otak, bagaimana agar bisa memasarkan tomatnya itu. Singkat cerita, scene berpindah ke Amazon. Di sana Paula sudah mulai mengobati pasien di klinik. Kemudian datang dokter tawan dan rekan kerjanya memberi kejutan kue ulang tahun. Tak lama kemudian, terdengar suara yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Paula. Paula pun bergegas keluar klinik. Di sana tampak Tito yang datang menggunakan kapal kayu yang sudah dihias sedemikian rupa, untuk memberi Paula kejutan. Paula bahagia melihat kedatangan Tito, namun dia meminta Tito segera menghentikan keributan tersebut, karena dia tidak mau mengganggu pasien yang sedang istirahat di klinik. Tito bilang kepada Paula, bahwa dirinya akan menemani Paula di Amazon, karena dia memutuskan untuk memindahkan perusahaannya di sini. Namun Paula langsung kembali ke klinik karena ada pasien yang membutuhkan pertolongan. Setelah selesai menangani semua pasien. Sebelum pulang, dokter tawan mengingatkan Paula rencana kepergian mereka ke daerah pedalaman Amazon esok hari. Mendengar itu, Tito langsung protes kepada Paula, karena kedatangan dia kemari untuk bisa bersama pacarnya itu. Namun Paula tidak meminta Tito datang menemaninya. Tidak mau terjadi perdebatan yang panjang, Paula mengajak Tito masuk ke dalam, dan langsung berbuat dosa. Paginya, ketika Paula masih terlelap tidur, Tito menghubungi Everaldo. Everaldo adalah sponsor utama dalam program pengobatan gratis ini. Tito meminta supaya Paula tidak diberangkatkan ke pedalaman Amazon bersama dokter tawan. Karena dirinya ingin terus bersama Paula. Namun Everaldo menolak, karena semua keputusan itu ada di tangan dokter tawan. Tawanlah penanggung jawab atas semua program ini. Tak lama kemudian, Tito menyambut kedatangan rekan kerjanya Igor dan Monik. Begitu juga Paula. Namun Paula langsung pamit pergi, karena jam 5 dia harus berangkat ke pedalaman bersama dokter tawan. Di pasar pagi, Tito dan rekannya menawarkan tomat hasil perkebunannya kepada pengunjung. Namun tak lama kemudian mereka mendapat surat penggusuran, karena mereka belum mendapat izin untuk berjualan di sana. Barang dagangannya pun dibawa secara paksa. Di tempat penginapan, Tito ditelepon oleh Everaldo. Everaldo mengatakan bahwa dia berencana akan membeli perusahaan milik Tito. Untuk membahas itu, Everaldo mengundang Tito dan Paula di akhir pekan. Namun tanpa pikir panjang, Tito langsung menolak tawaran tersebut. Igor dan Monik yang mendengar itu marah kepada Tito karena mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkannya. Namun Tito langsung pergi untuk menemui Paula yang akan berangkat ke pedalaman Amazon. Di sana Paula sudah lama menunggu kedatangan Tito. Namun dia harus segera berangkat karena hari sudah semakin sore.
Tito yang berlari menuju dermaga pun terlambat. Dia berteriak memanggil Paula, namun tidak terdengar karena mereka sudah jauh meninggalkan dermaga. Monique mendekati Tito dan marah, karena Tito secara sepihak sudah membawa perusahaan ke Amazon. Namun Tito bilang, tujuannya memindahkan perusahaan ke sini adalah untuk menyelamatkannya, karena perusahaan Trancoso tidak akan membeli tomatnya dari mereka lagi. Mendengar itu Monique kaget, dia belum tahu informasi tersebut. Lalu dia pun meminta Tito segera menjual perusahaannya ini kepada Everaldo sebelum terlambat. Namun Tito tidak mau menyerah begitu saja, dia akan tetap berusaha mempertahankan perusahaan dan kekasihnya Paula. Kemudian Tito membeli cincin untuk melamar dan mengejar Paula menggunakan speedboat. Tudo bem? Namun ketika hampir mendekati perahu yang ditumpangi Paula, speedboat Tito kehabisan bahan bakar. Dia gagal bertemu dengan Paula, padahal Paula sangat berharap Tito menemuinya saat di dermaga tadi. Tito yang terjebak di tengah-tengah sungai Amazon berhasil ke pinggir. Dia berjalan menelusuri hutan, namun kakinya tergelincir dan akhirnya dia jatuh dan pingsan. Untung saja pada saat itu, ada dua orang pemuda yang sedang lewat dan menemukan Tito. Di penginapan, Igor menelpon istrinya yang juga bagian dari perusahaan. Dia bilang ada undangan dari Everaldo untuk Tito dan Paula. Karena mereka sedang di dalam hutan, maka Monique dan Igor akan menyamar sebagai Tito dan Paula. Sedangkan di dalam hutan, Tito sudah sadarkan diri, dan dia langsung keluar pondok dan mencari keberadaan Paula. Dia mengira, yang merawatnya selama pingsan adalah Paula. Padahal Wuninlah yang merawat Tito. Wunin adalah perempuan yang sebelumnya pernah bertemu Tito saat di pasar pagi. Selain mengobati warga yang sedang sakit, Wunin sedang berjuang menyelamatkan desanya dari tambang ilegal para pengusaha rakus. Melihat Tito yang masih merasakan sakit, Wunin lalu mengajaknya pergi ke sebuah air terjun. Tito diminta untuk mandi di bawah air tersebut. Orang pedalaman di sana percaya, jika ada energi positif yang bisa membantu seseorang yang sedang kesulitan ketika mandi tepat di bawah air terjun. Ketika mandi, di bawah alam sadar, Tito bertemu dengan Paula di tengah kebun tomat. Tak lama kemudian Tito mendapatkan telepon dari Everaldo. Dia mengucapkan terima kasih kepada Tito karena sudah bersedia memenuhi undangannya untuk melakukan negosiasi. Mendengar itu, Tito langsung bergegas menuju kota. Dia ingin menangkap pengkhianat yang telah mencatut namanya untuk menjual perusahaan kepada Everaldo. Singkat cerita, setelah sampai di lokasi, Tito melihat Igor dan Monique lah pengkhianat itu. Di pintu masuk, mereka mengaku sebagai Tito dan Paula supaya bisa masuk ke dalam gedung. Di dalam, mereka bertemu Everaldo dan mengaku sebagai Tito dan Paula. Mereka bisa melakukan ini karena Everaldo belum pernah bertemu dengan Tito dan Paula, sehingga dia tidak tahu wajah aslinya. Sedangkan Tito yang menyamar menjadi pelayan hanya bisa memperhatikan gerak-gerik Igor dan Monique. Namun keberadaan Tito diketahui oleh Monique. Tito berusaha menjauh, tapi Monique mengikutinya. Di sini Tito marah kepada Monique karena berencana menjual perusahaan di belakangnya. Terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Karena Monique berpikir menjual adalah langkah yang tepat. Ketika Tito mengutil obrolan Igor dan Everaldo, tiba-tiba dia melihat Paula dan Dokter Tawan. Tanpa pikir panjang, Tito langsung mendekati dan mengajaknya pergi ke tempat sepi. Tito marah kepada Paula karena dia malah menikmati pesta bersama Dokter Tawan, bukannya kerja di hutan. Namun Paula mengatakan bahwa ini adalah salah satu kegiatan yang dibuat oleh sponsornya, jadi mereka ikut hadir. Paula marah karena Tito telah membuntutinya, padahal Tito kemari hanya untuk mencari pengkhianat di perusahaannya. Pada kesempatan ini, Tito langsung mengeluarkan cincin dan melamar Paula. Namun Paula menolak lamaran Tito. Sambil menangis, Paula bilang jika Tito manja dan egois. Dia menilai Tito tidak menghormati keinginannya untuk mengabdi di pedalaman Amazon. Tito hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Paula lalu memutuskan hubungannya dengan Tito.
Setelah itu, Tito bertemu dengan Igor. Igor menilai Tito akan merusak semua rencana yang telah Igor dan Monique rencanakan. Di depan Igor, Monique dan Everaldo, Tito mengaku sebagai Igor, rekan bisnis Tito. Dia mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan rencana menjual perusahaan ke Everaldo. Dia akan menyelamatkan perusahaannya itu dengan cara bermitra bersama masyarakat pedalaman di Amazon yang mempunyai banyak lahan perkebunan. Namun Everaldo tidak yakin Tito bisa mendapatkan izin tersebut. Everaldo lalu menawarkan harga $9 juta untuk membeli perusahaan Tito. Mendengar itu Tito langsung tersedak buah tomat yang dimakannya. Untung saja ada dokter Tawan yang membantu Tito mengeluarkan buah tomat dari dalam tenggorokannya. Selesai acara, Tito, Igor dan Monique membuat kesepakatan. Tito berusaha meyakinkan Igor bahwa dirinya bisa menyelamatkan perusahaan tanpa harus menjualnya. Tito meminta waktu 1 minggu. Jika dia tidak berhasil, maka Igor dan Monique boleh melakukan apapun terhadap perusahaannya itu. Awalnya Igor tidak yakin dengan Tito, karena Tito dikenal sebagai anak yang manja dan mementingkan diri sendiri. Namun karena Tito memohon dengan tulus, maka Igor dan Monique setuju dengan kesepakatan itu. Singkat cerita, Tito kembali ke hutan Amazon dengan membawa pohon tomat. Di sana dia mengajak Wunin kerjasama. Namun Wunin menolak tawaran Tito. Tito lalu mengatakan bahwa, jika mereka berhasil membudidayakan tomat, maka masyarakat tidak perlu lagi bekerja di tambang emas yang membahayakan kesehatan dan lingkungan. Mendengar itu, Wunin berubah pikiran. Tapi banyak rintangan yang harus mereka selesaikan. Yang pertama, Tito harus bisa meyakinkan kepala suku dengan rencananya tersebut. Karena keputusan bisa diambil, jika semua pihak yang ada di dalam komunitas tersebut setuju. Tidak mudah bagi masyarakat untuk mempercayai Tito yang notabene pendatang dan berkulit putih. Di sisi lain, Paula dan Dokter Tawan sedang sibuk mengobati masyarakat yang sakit. Akhir-akhir ini banyak orang yang sakit dengan gejala yang sama. Dokter Tawan membawa 1 ekor ikan untuk dilakukan tes laboratorium. Karena ikan itu adalah lauk yang terakhir si korban makan. Melihat kondisi pasien yang kritis, Paula ingin segera membawanya ke rumah sakit. Namun Dokter Tawan mencegahnya, karena tabib desa akan mengobatinya menggunakan obat tradisional yang berasal dari hutan. Mereka menggunakan itu sejak zaman nenek moyang. Awalnya Paula tidak percaya, namun Tawan berusaha meyakinkan Paula. Sedangkan di penginapan, Solange ternyata sudah mengetahui penyamaran yang dilakukan oleh Monique. Namun Solange tetap meminta Monique untuk menyamar, karena jika sampai ayahnya yaitu Everaldo tahu, maka mereka dalam bahaya. Everaldo yang ngobrol berdua dengan Tito, yang sebenarnya adalah Igor. Menceritakan sebuah rahasia, yang mana Igor adalah keluarga Tito dari istri simpanan kakeknya. Jadi Igor masih mempunyai hak atas harta yang ayah Tito miliki. Mendengar itu Igor kaget, namun dia berusaha tenang, supaya penyamarannya tidak diketahui. Di hutan, Wunin meminta Tito untuk berlatih melakukan kegiatan dasar yang biasa dilakukan oleh penduduk di sana, agar dia bisa diterima di komunitas. Dengan sombong dia bilang bahwa dia pasti bisa. Namun kenyataannya, Tito gagal melakukan semuanya, mulai dari manjat pohon dan memanah. Malam harinya Wunin meminta Tito tidur lebih awal, karena jam 4 pagi mereka harus pergi ke kebun. Namun lagi-lagi Tito tidak mau mendengarkan. Esok harinya hanya Tito sendiri yang ke kebun di siang hari. Di atas teriknya matahari, Tito memanen ubi kayu hingga pingsan kepanasan. Malam harinya, beberapa warga tidak mendapatkan jatah makanan karena hasil panennya kurang. Untuk menebus itu, Tito meminta Wunin mencoba tomatnya. Ternyata Wunin bukanlah penduduk asli Amazon. Dulu dia tinggal di perbatasan, namun terusir karena keserakahan manusia. Tito meminta Wunin saling bantu, namun Wunin bilang tidak akan bisa jika sikap sombong Tito masih ada. Tito harus bisa mendengarkan apa yang orang lain katakan kepadanya, seperti dia ingin didengarkan orang lain. Oleh sebab itu, besok harinya Tito sudah mulai mengikuti apa yang dikatakan oleh Wunin.
Dia berhasil melakukan aktivitas yang selama ini masyarakat pedalaman lakukan. Tito juga ikut mencari ikan bersama pemuda desa di tepi sungai. Mas sair do Sacuri. Sacuri, né? Di sisi lain, Paula bahagia melihat pasiennya sudah sembuh menggunakan ramuan tradisional. Dia meminta maaf kepada dokter Tawan karena sempat meragukan tabib desa. Namun dokter Tawan tidak mempermasalahkan itu. Dan akhirnya mereka berdua pun berbuat dosa. Yang tanpa mereka sadari tak jauh dari lokasi ada Tito yang sedang mencari ikan. Tito yang melihat itu pun cemburu dan langsung pergi. Malam harinya, Paula dan dokter Tawan pergi ke desa tetangga, karena hasil laboratorium menunjukkan ada pengaruh merkuri yang menyebabkan masyarakat banyak sakit. Namun tidak disangka, di sana Paula bertemu dengan Tito. Tito bilang bahwa dia ke sini bukan untuk memata-matai Paula, tapi untuk bermitra dengan masyarakat. Malam itu tepat ada acara menobatkan Tito diterima sebagai komunitas masyarakat pedalaman. Dia berhasil melakukan apa yang masyarakat suka. Melihat itu, Paula bangga, karena Tito ternyata sudah berubah. Malam itu ditutup dengan acara menari bersama. Tito berpasangan dengan Paula. Dokter Tawan yang melihat itu pun terlihat cemburu. Vamos de trabalhar e você que ganha festa. Esok paginya, dokter Tawan langsung pamit pergi meninggalkan desa untuk melaporkan kegiatan tambang ilegal. Namun sebelum berangkat, Paula minta maaf kepada Tawan, karena waktu bercumbu itu dia kebawa emosi, padahal dia hanya menganggap Tawan itu rekan kerja, tidak lebih dari itu. Jadi dia ingin hubungan mereka sebagai teman tetap terjaga walaupun bukan sebagai pasangan. Dari kejauhan Tito melihat Paula melepas kepergian dokter Tawan. Ketika Paula melihat kehadiran Tito, Tito pun langsung mengatakan bahwa dia tidak berniat membuntuti Paula. Tito bilang, jika ia menghormati hubungan Paula dan Tawan. Namun tak disangka, Paula malah bilang bahwa dia mencintai Tito. Dia senang melihat Tito yang sudah berubah menjadi lebih mandiri dan dewasa. Namun dia tidak ingin Tito berubah hanya karena dirinya. Karena itu akan menjadi beban bagi Paula. Tito bilang bahwa dia berubah atas kemauannya sendiri bukan karena siapa-siapa. Kemudian Tito mengajak Paula pergi ke air terjun. Di sana Tito benar-benar meyakinkan Paula jika dirinya jujur telah berubah. Dan akhirnya mereka berdua pun berbuat dosa lagi. Pesan admin, perbuatan ini jangan ditiru ya teman-teman, adegan ini boleh dilakukan jika sudah menikah. Selesai dari bersenang-senang, di dalam perjalanan pulang mereka mendengar suara keributan dari atas bukit. Setelah didekati, terlihat ada beberapa orang yang sedang mendorong mobilnya yang amblas. Mereka mengikuti orang tersebut sampai ke lokasi tambang emas. Dari kejauhan, mereka melihat para penambang sedang mencampur emas mentah dengan merkuri. Tak lama kemudian Everaldo datang menggunakan mobil. Melihat itu, Tito dan Paula agak kaget, karena setahu mereka, Everaldo adalah pengusaha tomat bukan penambang emas ilegal. Karena penasaran, Tito langsung mendekati lokasi untuk melihat lebih jelas. Selain Everaldo, di sana ada seorang investor yang menawarkan mesin kepada Everaldo. Dia juga menanyakan tentang pembelian perusahaan milik Tito. Everaldo bilang, jika Tito sudah setuju. Selain itu, Everaldo juga sudah menyiapkan uang pelicin supaya usaha tambang ilegalnya tidak dicekal. Yang lebih mengagetkannya lagi, dokter Tawan juga ada di sana. Everaldo juga memberikan uang pelicin itu kepada dokter Tawan, agar tidak melaporkan pertambangannya ke pihak berwajib. Melihat itu, Paula kaget bukan main, dia tidak menyangka dokter Tawan seperti itu. Setelah pulang dari sana, Wunin dan Paula marah besar kepada Tito, karena mereka merasa sudah dibohongi oleh Tito. Tito berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun mereka sudah terlanjur marah. Wunin segera pergi untuk mencari satu warganya yang diculik. Sampai akhirnya Tito menerima telepon dari Igor yang mengatakan, jika dia sedang menuju Amazon untuk bertemu dengan Everaldo. Mereka akan menandatangani kontrak penjualan itu di atas kapal. Mendengar itu, Tito langsung membuat rencana. Dia memohon bantuan ke Wunin untuk sekali ini saja. Maka persiapan pun dilakukan.
Mereka berenang di sungai menghampiri kapal yang sedang digunakan oleh Everaldo. Secara diam-diam mereka naik ke atas kapal itu, dan menodong Everaldo dengan panah. Everaldo pura-pura tidak paham dengan maksud kedatangan Tito. Lalu Tito menceritakan tentang keterlibatan Everaldo dengan tambang ilegal, dan penculikan. Lalu mereka membawa Everaldo menggunakan kapal menuju desa Wunin. Di tengah perjalanan, Tito meminta Everaldo melepaskan Pawi yang diculiknya. Setelah melihat Pawi yang dibawa menggunakan perahu oleh pengawal Everaldo, Paula dan Wunin segera menghampirinya. Setelah dilihat aman, semua teman Tito diminta untuk meninggalkan kapal, sedangkan Tito belakangan. Ketika Tito hendak pergi, tiba-tiba Everaldo menembaknya hingga ia jatuh ke dalam sungai. Paula yang melihat itu langsung terjun menyelamatkan Tito. Akibat tembakan itu, perut Tito mengalami luka. Wunin dan Paula berusaha mengobatinya dengan ramuan alami. Tak lama kemudian dokter Tawan datang. Dia bertanya kepada Paula, apa yang sebenarnya terjadi. Paula mengatakan bahwa rekan dokter Tawan sudah melukai Tito. Namun Tawan mengatakan jika Everaldo bukanlah rekannya. Dia lalu menunjukkan video rekaman saat di lokasi penambangan. Video itu sudah diupload dokter Tawan di media, dan menjadi viral. Dengan viralnya video tersebut, Everaldo langsung ditangkap oleh pihak berwajib, karena telah melakukan penambangan tanpa izin dan melakukan suap. Setelah itu semua, Igor sekarang diakui sebagai paman Tito, dia diangkat jadi wakil direktur dan istrinya sebagai manajer pemasaran. Setahun kemudian, perkebunan di pedalaman Amazon sudah menghasilkan tomat yang sangat berlimpah. Warganya sudah memiliki penghasilan lebih berkat berkebun tomat. Hasil pemeriksaan laboratorium, kandungan merkuri di desanya juga sudah turun drastis. Setahun terakhir ini, Tito tidak pernah terlihat. Itu karena Tito pergi ke daerah perbatasan untuk menemukan tomat emas yang pernah diceritakan oleh Wunin. Paula yang mengetahui itu pun langsung pergi ke daerah tersebut. Di sana mereka berdua bertemu kembali. Tito mengungkapkan rasa cintanya kepada Paula, begitu juga dengan Paula. Dan mereka berdua pun bahagia. Film pun tamat. Terima kasih sudah nonton alur cerita film ini sampai selesai. Silahkan ambil pesan positif dari film ini. Yang negatifnya buang jauh-jauh ya guys. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.